Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah pembelajaran 1. Selanjutnya yaitu ada teks kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membereskan selokan, Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Baik, selanjutnya dengarkan dongeng Kecerdikan Menumbuh Kebaikan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng Ular dan Tikus. Judulnya yaitu Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai, tikus yang angkuh. Aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian? Tentu saja, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kamu makanku, kau hanya akan hidup sendirian. Baiklah kalau begitu, maafkan aku, mari kita berteman. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, anak-anak, apa itu dongeng? Ada yang tahu apa itu dongeng? Ya, dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh mendongeng adalah fabel, yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Nah, anak-anak, dongeng fabel ada ciri-cirinya. Simak ya penjelasan berikut. Berikut ciri-ciri fabel. Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga yaitu memiliki alur cerita, dan yang keempat yaitu memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Nah, anak-anak, dalam dongeng ada unsur-unsurnya, yaitu yang pertama ada tokoh. Tokoh yaitu tokoh yang berperan sebagai cerita tersebut.
Yang kedua, latar, yaitu tempat terjadinya dongeng. Yang ketiga, watak, sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, anak-anak, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, tikus dan ular. Nah, anak-anak, bagaimana tadi dongeng kecerdikan si tikus? Ya, tikus mengatakan kepada ular bahwa jika ular memakannya, maka ular akan hidup sendiri dan tidak ada yang diajak untuk mencari makan. Baik, nah anak-anak, tadi mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ya, jawabannya karena mereka saling meminta maaf dan memaafkan dan tidak saling memakan. Baik anak-anak, di sini ada teks cerita yaitu di sini ada gambar ibu, ayah, Siti, dan Ali. Ceritanya kita baca sama-sama ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak, tadi kita telah membaca cerita tentang ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Nah, anak-anak, jika ingin memberi, ada 1 donat dan satunya ingin memberi kepada tikus dan ular, maka donatnya akan dipotong. Benar, berarti dipotongnya gimana? Setengah. Nah, di sini kita akan belajar mengenal pecahan. Nah, di samping kiri itu adalah donat yang utuh. Nah, yang pertama, yang atas itu adalah pembagian setengah-setengah yang benar ya, dan yang bawah itu bukan pembagian setengah-setengah yang benar. Baik, benar. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar cara membaca. 1/2 bisa dibaca dengan setengah atau 1/2. Nah, anak-anak, setelah ibu bagikan lembar LKPD-nya, marilah anak-anak mengerjakan soalnya ada 5. Yuk kita bahas ya. Yang pertama soalnya, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut 1/2 atau 1/2. Benar. Ini ya cara penulisan yang benar ya. Nah, ini soal kedua. Siapa yang mau bantu ibu jawab? Yuk, silakan. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian, kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik bagian. Ya, jawabannya 1/2. Benar. Nah, soal selanjutnya, siapa yang ingin membantu ibu menjawab? Yuk, baca soalnya sama-sama yuk. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi bagian sama besar. Nah, jawabannya jadi 2 bagian sama besar, berarti 1/2, 1/2. Yuk, siapa yang lanjutnya ingin membantu ibu menjawab? Soalnya, agar mendapat kue 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut menjadi ukuran yang siapa yang jawabannya benar? Berarti sama besar, benar. Nah, anak-anak, di sini tugas kalian untuk mengakhir setengah bagian dari gambar berikut. Kemarin ibu sudah meminta kalian untuk membawa
pewarna, pensil pewarna. Nah, di sini kalian tugasnya mengaksir setengahnya dengan gambar. Itu warnanya terserah, mau gambar yang warnanya merah, hijau, terserah. Yang penting setengah bagian dari gambar tersebut diarsir. Ya, jawaban yang benar yang seperti ini. Untuk warna itu terserah, yang penting setengah bagiannya sudah diarsir. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan bersemangat. Akhir salam, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.